Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas mengenai metabolit sekunder beserta mikroorganisme yang menjadi sumber senyawa bioaktif, yaitu Actinomycetes dan fungi endofit. Metabolit sekunder merupakan senyawa alami yang dihasilkan oleh mikroorganisme termasuk Actinomycetes dan fungi endofit. Berbeda dengan metabolit primer yang digunakan langsung untuk pertumbuhan, pembentukan energi, dan reproduksi, metabolit sekunder lebih banyak berfungsi dalam membantu mikroorganisme bertahan menghadapi tekanan lingkungan. Senyawa ini dapat digunakan untuk menghambat mikroorganisme bersaing, melindungi diri dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, serta membangun hubungan dengan organisme lain. Beberapa metabolit sekunder juga memiliki aktivitas biologis yang bermanfaat bagi manusia, seperti antibakteri, anti jamur, antioksidan, dan anti kanker. Namun, bagaimana sih mikroorganisme menghasilkan senyawa tersebut, dan bagaimana metabolit sekunder dapat diperoleh serta diuji di laboratorium? Jadi, tahap pertama yang dilakukan adalah pengambilan dan isolasi mikroorganisme. Proses dimulai dengan mengambil sampel dari sumber alami. Actinomycetes umumnya dapat ditemukan di tanah, sedimen, kompos, atau lingkungan laut. Sementara itu, fungi endofit hidup di dalam jaringan tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, atau buah, dan tanpa menimbulkan gejala penyakit pada tanaman inangnya. Sampel tanah biasanya dikeringkan, diinjakkan, lalu ditumbuhkan pada media khusus. Pelakuan awal dapat dilakukan untuk mengurangi pertumbuhan mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Pada isolasi fungi endofit, bagian tanaman terlebih dahulu dicuci. Permukaan jaringan kemudian disterilkan agar mikroorganisme yang tumbuh merupakan benar-benar berasal dari dalam jaringan tanaman, bukan dari permukaannya. Nah, jaringan tersebut selanjutnya dipotong menjadi bagian kecil dan diletakkan pada media pertumbuhan. Setelah beberapa hari, koloni mikroorganisme akan mulai muncul. Setiap koloni akan memiliki bentuk, warna, tekstur, atau pola pertumbuhan yang berbeda dan dapat dipilih sebagai kandidat isolat. Nah, tahap berikutnya yaitu pemurnian isolat. Koloni yang diperoleh dari proses isolasi biasanya masih bercampur dengan mikroorganisme lain. Oleh karena itu, setiap koloni dipindahkan berulang kali ke media baru hingga diperoleh kultur murni. Kultur murni berarti hanya terdapat satu jenis mikroorganisme dalam media tersebut. Tahap ini penting karena metabolit yang dihasilkan nantinya harus dapat dikaitkan dengan mikroorganisme tertentu. Kemudian isolat dapat diperiksa melalui pengamatan bentuk koloni dan struktur mikroskopisnya. Actinomycetes umumnya memiliki struktur filamen bercabang menyerupai miselium, sedangkan fungi endofit membentuk hifa dan dapat menghasilkan spora dengan bentuk tertentu. Setelah dinyatakan murni, isolat dapat disimpan dan digunakan dalam tahap produksi metabolit. Yang berikutnya yaitu aktivasi produksi metabolit sekunder. Pada awal pertumbuhan, mikroorganisme lebih banyak menghasilkan metabolit primer. Senyawa seperti asam amino, gula sederhana, lipid, dan nukleotida digunakan untuk membentuk sel baru dan menyediakan energi. Selama nutrisi masih melimpah, mikroorganisme berada dalam fase pertumbuhan aktif. Pada fase ini, jumlah sel atau biomasa meningkat dengan cepat. Ketika nutrisi mulai terbatas, ruang pertumbuhan berkurang, atau mikroorganisme mengalami perubahan suhu, pH, oksigen, maupun kompetisi pertumbuhan akan mulai melambat. Mikroorganisme kemudian memasuki fase stasioner. Pada fase inilah produksi metabolit sekunder biasanya meningkat. Kondisi tekanan lingkungan mengaktifkan kelompok gen tertentu yang sering disebut sebagai kelompok gen biosintesis. Gen-gen tersebut mengarahkan sel untuk menghasilkan enzim khusus. Enzim ini kemudian mengubah molekul sederhana dari metabolisme primer menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sebagai contoh, molekul asetil-CoA dan malonyl-CoA dapat digunakan sebagai bahan pembentuk senyawa poliketida. Asam amino dapat dirangkai menjadi peptida khusus. Sementara itu, unit isoprena dapat digunakan untuk membentuk senyawa terpenoid. Nah, melalui serangkaian reaksi enzimatis, struktur senyawa dapat mengalami pemanjangan rantai, siklisasi, oksidasi, reduksi, metilasi, atau penambahan gugus gula.
Modifikasi tersebut menghasilkan berbagai jenis metabolit sekunder seperti alkaloid, poliketida, terpenoid, fenolik, dan senyawa peptida. Jenis dan jumlah senyawa yang dihasilkan bergantung pada mikroorganisme, sumber karbon, sumber nutrien, pH, suhu, kadar oksigen, lama inkubasi, serta kondisi lingkungan lainnya. Yang berikutnya yaitu tahap fermentasi. Nah, untuk memperoleh metabolit dalam jumlah lebih besar, isolat murni dikembangkan melalui proses fermentasi. Pertama, mikroorganisme ditumbuhkan dalam kultur awal atau kultur starter. Kultur starter berfungsi menyediakan sel yang aktif dan sehat sebelum dipindahkan ke media produksi. Nah, selanjutnya starter dimasukkan ke dalam media fermentasi yang mengandung sumber karbon, nitrogen, mineral, dan unsur pendukung lainnya. Sumber karbon dapat berupa glukosa, pati, atau bahan organik lain. Sumber nitrogen dapat berasal dari pepton, ekstrak ragi, atau senyawa nitrogen lainnya. Nah, fermentasi dapat dilakukan dalam media cair menggunakan labu Erlenmeyer atau bioreaktor. Selama fermentasi, suhu, pH, kecepatan, pengadukan, dan suplai oksigen perlu dikendalikan. Pengadukan membantu menyebarkan nutrisi dan oksigen secara merata. Pada mikroorganisme aerob, ketersediaan oksigen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembentukan metabolit. Produksi metabolit tidak selalu sejalan dengan peningkatan jumlah sel. Mikroorganisme biasanya tumbuh terlebih dahulu, kemudian mulai menghasilkan metabolit sekunder ketika pertumbuhan melambat. Karena itu, lama fermentasi harus dioptimalkan. Fermentasi yang terlalu singkat dapat menyebabkan jumlah metabolit masih rendah. Sebaliknya, fermentasi yang terlalu lama dapat menyebabkan senyawa mengalami kerusakan atau digunakan kembali oleh mikroorganisme. Nah, berikutnya yaitu pemisahan biomassa dan cairan fermentasi. Setelah fermentasi selesai, kultur terdiri atas biomassa mikroorganisme, sisa media, serta metabolit yang telah dihasilkan. Metabolit dapat berada di luar sel atau tersimpan di dalam sel. Metabolit ekstraseluler dilepaskan ke dalam cairan fermentasi, sedangkan metabolit intraseluler berada di dalam hifa, miselium, atau sel mikroorganisme. Biomassa dan cairan fermentasi dapat dipisahkan menggunakan penyaringan atau sentrifugasi. Apabila metabolit berada di dalam sel, biomassa perlu dihancurkan atau diekstraksi secara khusus. Apabila metabolit berada di luar sel, cairan fermentasi dapat langsung digunakan pada tahap ekstraksi. Yang berikutnya yaitu ekstraksi metabolit. Ekstraksi dilakukan untuk memindahkan metabolit dari campuran fermentasi ke dalam pelarut yang sesuai. Pemilihan pelarut bergantung pada sifat kimia senyawa. Pelarut yang relatif nonpolar digunakan untuk menarik senyawa nonpolar, sedangkan pelarut yang lebih polar digunakan untuk senyawa polar. Cairan fermentasi dapat dicampurkan dengan pelarut organik, kemudian dikocok agar metabolit berpindah ke fase pelarut. Setelah didiamkan, campuran akan membentuk dua lapisan. Lapisan yang mengandung metabolit kemudian dipisahkan. Pada ekstraksi biomassa, miselium dapat direndam atau dihancurkan dalam pelarut agar senyawa di dalam sel keluar. Pelarut kemudian diuapkan menggunakan alat penguap seperti rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kasar. Ekstrak kasar ini disebut ekstrak kasar karena masih mengandung berbagai senyawa yang belum dipisahkan. Yang berikutnya yaitu pemisahan dan pemurnian senyawa. Ekstrak kasar selanjutnya dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLP. Pada metode ini, ekstrak ditotoskan pada lempeng yang dilapisi bahan penyerap. Lempeng kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi campuran pelarut. Pelarut bergerak naik dan membawa komponen ekstrak dengan kecepatan yang berbeda. Perbedaan pergerakan terjadi karena setiap senyawa memiliki tingkat polaran dan interaksi yang berbeda terhadap fase diam dan fase gerak. Akibatnya, campuran ekstrak terpisah menjadi beberapa bercak. Bercak dapat diamati menggunakan cahaya ultraviolet atau reaksi bernampak bercak. Jumlah dan posisi bercak memberikan gambaran awal mengenai banyaknya komponen dalam ekstrak. Untuk memperoleh senyawa yang lebih murni, pemisahan dapat dilanjutkan menggunakan kromatografi kolom, kromatografi cair, kinetika tinggi, atau metode pemurnian lainnya. Proses
dilakukan berulang hingga diperoleh satu senyawa atau fraksi dengan tingkat kemurnian berikutnya, yaitu uji aktivitas biologis. Secara kasar, fraksi atau senyawa murni kemudian diuji aktivitas biologis. Pada uji antibakteri atau anti jamur, sampel ditempatkan pada media yang telah diinokulasi dengan mikroorganisme uji. Apabila sampel dapat menghambat pertumbuhan, akan terbentuk daerah bening di sekitar sampel yang disebut zona hambat. Semakin besar zona hambat, semakin kuat indikasi aktivitas antimikroba badan. Namun, hasil tersebut tetap harus dilanjutkan dengan pengukuran konsentrasi hambat minimum untuk mengetahui konsentrasi terendah yang masih mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Aktivitas lain juga dapat diuji, misalnya kemampuan mengkapal bebas untuk menentukan aktivitas antioksidan atau kemampuan menghambat pertumbuhan sel tertentu untuk menilai potensi sitotoksik. Pada setiap pengujian diperlukan kontrol positif dan kontrol negatif agar hasil dapat dibandingkan secara objektif. Yang berikutnya adalah identifikasi struktur senyawa. Apabila suatu fraksi menunjukkan aktivitas yang kuat, senyawa tersebut kemudian diidentifikasi. Identifikasi dapat dilakukan menggunakan spektrometri massa untuk mengetahui massa molekul, spektroskopi inframerah untuk mengamati fluorescensi, serta resonansi magnetik inti untuk menentukan susunan atom dalam molekul. Data dari berbagai metode tersebut digabungkan untuk menentukan struktur kimia metabolit. Peneliti kemudian membandingkan struktur tersebut dengan basis data atau literatur ilmiah. Dari tahap ini dapat diketahui apakah senyawa yang diperoleh merupakan senyawa yang sudah dikenal atau berpotensi menjadi senyawa baru. Jadi, produksi metabolit sekunder bukan hanya proses pengambilan senyawa dari mikroorganisme. Proses ini dimulai dari isolasi dan pemberian mikroorganisme, pengakuan kondisi fermentasi, aktivasi jalur biosintesis, ekstraksi, pemisahan, pengujian aktivitas, hingga identifikasi struktur senyawa. Setiap tahap harus dikendalikan dengan baik karena perubahan kecil pada media, suhu, pH, oksigen, atau waktu fermentasi dapat mengubah jenis dan jumlah metabolit yang dihasilkan. Melalui rangkaian penelitian tersebut, Aktinom Bisetes dan Funi Endofit dapat menjadi sumber penting senyawa bioaktif untuk pengembangan antibiotik, anti jamur, antioksidan, dan berbagai produk bioteknologi lainnya.